Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada hari raya kabar sukacita ditampilkan kepada kita sosok Maria ketika mendapat kunjungan Allah lewat malaikat Gabriel. Maria terkejut, Maria kaget, juga Maria meragukan peristiwa di mana ia akan mengandung. Setelah mengalami diskusi yang luar biasa antara Maria dengan Allah yang hadir dalam diri malaikat Gabriel, akhirnya Maria menerima tawaran Allah mengandung Yesus Kristus juru selamat kita. Dengan demikian dialog antara Maria dan Allah mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa Allah yang kita imani adalah seorang komunikator yang baik. Allah mau mendengarkan manusia, dan dengan demikian manusia pun harus rendah hati untuk mendengarkan Allah. Dengan demikian komunikasi atau dialog terjadi, dan keselamatan, jalan menuju keselamatan semakin terbuka. Dengan terbukanya Maria membangun dialog dengan Allah, akhirnya Maria menerima tawaran Allah. Dengan demikian Maria mengajarkan kepada kita keselamatan dimulai dengan dialog yang baik antara manusia dengan Allah, dan ada kerendahan hati dari pihak manusia untuk mendengarkan Allah. Dengan demikian keselamatan terjadi dalam diri dan hidup kita. Dan hal yang kedua yang Maria ajarkan kepada kita, bahwa keselamatan itu ditawarkan Allah kepada kita. Maria menyanggupi tawaran Allah, keselamatan terjadi. Ketika kita menerima tawaran Allah untuk mengalami dan mengambil bagian dalam karya keselamatan, maka kita juga siap untuk membangun kerjasama dengan Allah, mewujudkan keselamatan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita.
Mari kita belajar dari Maria untuk rendah hati dan siap untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita. Dengan demikian kini dan di akhirat nanti keselamatan abadi menjadi milik orang beriman. Tuhan memberkati.